Pihak PT Sarana Multi Infrastruktur Persero memberikan catatan khusus kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengerjaan Rumah Sakit Jantung Sultra. Hal ini setelah PT SMI sebagai penyuplai dana pembangunan Rumah Sakit Jantung bersama Bank Dunia memantau pengerjaan gedung tersebut pada Rabu 28 Juni kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Laude. Ya, terima kasih rekan Mai. Selamat sore, bisa Tribuners. Pada Rabu kemarin dari pihak Bank Dunia bersama PT SMI melakukan kunjungan di lokasi pengerjaan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah atau TAP di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari, yang saat ini sementara dalam proses penyelesaian untuk nanti dioperasikan di Kota Kendari. Kemudian dalam kunjungan itu ada dari pihak Cipta Karya Bapak Fahri Yamsul dan Bapak Burhanuddin yang mendampingi dalam kunjungan di Rumah Sakit Jantung. Dalam kunjungan ini pihak Bank Dunia bersama PT SMI melakukan beberapa pemantauan di lokasi pengerjaan di beberapa lantai. Kemudian dalam pemantauan ini pihak PT SMI memberikan catatan khusus kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini Cipta Karya yang selalu bertanggung jawab dalam pengerjaan ini, bahwa ada beberapa yang akan perlu dievaluasi dengan Pemprov Sultra terkait limbah yang nantinya akan saat rumah sakit ini beroperasi, karena selain berada di pusat kota di Persero. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan krusial itu mengenai kesediaan SDM. Nah, untuk kesediaan SDM sendiri, Bapak Endra meminta kepada Pemprov Sultra untuk segera menyiapkan personil untuk yang akan bekerja di rumah sakit ini, atau petugas yang akan bekerja di rumah sakit ini, karena dalam rencananya untuk rumah sakitnya akan diresmikan pada bulan Oktober 2022 nanti. Nah, sementara dari Bapak Fahri Yamsul mengatakan bahwa untuk pengerjaan saat ini sudah tahap finishing, konstruksi finishing, untuk kemudian nanti kemungkinan akan selesai pengerjaan itu pada bulan September, dan kemudian akan diresmikan di Oktober mendatang. Nah, dari rumah sakit, dari pengerjaan ini kemudian nanti rumah sakitnya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian dilakukan pengoperasian, termasuk untuk penyediaan sarana alat kesehatan. Untuk dari Dinas Kesehatan sendiri mengatakan bahwa untuk kebutuhan karyawan yang akan dikerjakan di rumah sakit ini mencapai 400 orang. 400 orang itu termasuk tenaga medis dan non-medis. Nah, kemudian dari Bapak Endra sendiri juga mengatakan bahwa kenapa pihaknya melakukan pemantauan untuk pembangunan rumah sakit jantung ini, karena pembangunan rumah sakit jantung ini menggunakan anggaran pinjaman. Pemprov meminjam anggaran dari PT SMI senilai 388 miliar. Kemungkinan ini akan terus dievaluasi, karena dengan pengerjaan itu agar tepat waktu sesuai target yang diinginkan. Nah, kemudian dari Pak Fahri Yamsul dari pihak Cipta Karya sendiri mengatakan dia meyakini bahwa untuk pengerjaan ini akan selesai tepat waktu, dan kemudian nanti akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kemudian seperti itu. Ya, demikian rekan. Baik, terima kasih Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Pembiayaan Publik 1 PT SMI Persero, serta Kadis Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang layaknya misalnya K3-nya, bagaimana kita peduli dengan lingkungan, bagaimana sampai jam kerja sampai hari ini itu sudah mendekati 2.000. Zero aksiden, tidak ada kecelakaan. COVID juga teratasi, sehingga mereka sangat puas sekali.
selain rumah sakit jantung, apalagi nanti yang mau dicek sama SMI? Saya kira ini menjadi bekal SMI agar supaya Alkes kan di dinas kesehatan, agar supaya cepat segera dilelang biar kita bisa segera pasang. Bos, rencana bos nantinya akan dibuat nanti diresmikan? Kalau rencana peresmiannya itu kita mungkin bersamaan dengan Jalan Tornipa, kita usahakan tahun ini. Yang jelas kita di September atau awal Oktober sudah siap soft opening. Yang akan hadir presidennya bos? Targetnya Pak Gubernur diusahakan Pak Presiden. Saya kira ini karena ini proyek sangat mendukung dengan keberadaan provinsi kita, meningkatkan potensi wisata, bagaimana meningkatkan provinsi hari ini. Ini tentu satu bisa selesai tepat waktu, yang kedua karena ini merupakan pinjaman daerah provinsi yang khusus membangun rumah sakit jantung, ya kita harapkan ini akan menjadi referensi buat provinsi lain. Tentunya juga subjek itu atau tergantung kepada keputusan Kementerian Kesehatan mengenai rumah sakit rujukan spesialistik. Karena tidak semua daerah juga bisa punya kemampuan, punya kewenangan untuk membangun rumah sakit spesialistik. Pak, hasil dari tinjauan hari ini apa saja? Ya, hari ini kita melihat ini bersama-sama dengan tim Bank Dunia, karena sumber pinjaman yang diperoleh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini bersumber dari pinjaman pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang terus pinjamkan kepada PT SMI, dan tentunya hasilnya kita melihat bahwa sampai hari ini progresnya masih positif. Artinya sesuai dengan timeline yang sudah disepakati, dan tentunya yang berikutnya kita berharap finishing ataupun pekerjaan-pekerjaan lain selain fisik tentunya nanti ada alat kesehatan, ini bisa sesuai dengan waktu yang perkiraan Oktober ya Pak ya. Oktober mudah-mudahan fungsi rumah sakit ini bisa nanti mulai dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi. Ada catatan khusus setelah evaluasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.